Teknologi Oppo smartphone. Baik, saya akan sedikit update dulu. Seandainya saja Anda tadi miss the first segments ya, kehilangan episode segmen yang pertamanya. Ini adalah bayi Celista, di mana bayi Celista mengalami sebuah penyakit langka ya, 1 banding 100.000, dan dia membutuhkan transplantasi ginjal. Hati, transplantasi hati, yang mana biayanya sekitar 600 juta rupiah, di mana bayi Celista ini sebenarnya kembar. Jadi, kembar 2, tapi adiknya sudah meninggal dunia dengan masalah yang sama. Dan kita juga membuka sumbangan di bawah. Nanti yang semua itu larinya langsung ke Anda ya. Jadi sumbangan ini larinya langsung ke Ibu Fani, ibunya Celista sendiri, tidak lewat siapa-siapa. Mudah-mudahan bisa membantu, memberikan harapan untuk harapan. Saya rasa pasti kenapa kita juga pasti akan terketuk hatinya, itu pasti sekali. Celista ini harus bolak-balik rumah sakit, dan susu yang dikonsumsinya ada susu khusus yang harganya sangat amat mahal, yang bisa membantu pertumbuhannya. Dan sekarang kan harus bolak-balik Jakarta Jogja. Iya. Karena di Jakarta kan lebih jauh, terus mahal juga itunya. Jadi saya ke Jogja kan lebih dekat sama Solo. Jadi kalau kontrol biasa aja bisa ke Jogja gitu. Tapi kalau ada alatnya yang habis atau nggak ada di Solo, emang Solo nggak ada, akhirnya saya ke Jakarta untuk beli sama sekalian kontrol di rumah sakit Jakarta. Jadi kami harus berdiri karena kalau dalam keadaan duduk Celista akan lebih kesakitan sebenarnya. Mungkin Bu Fani, saya boleh tahu Anda sendiri pekerjaannya apa? Sales marketing. Sales marketing. Iya. Kalau suami? Sama juga, sales marketing juga. Dan sampai sekarang Ibu masih bekerja? Enggak, semenjak kembar ini lahir enggak. Udah bekerja lagi, tapi suaminya masih. Kalau Anda sudah nggak bekerja lagi, berarti sekarang hanya suami yang bekerja? Iya, tapi saya di rumah juga agak nyambi juga. Jualan kalau ada pesanan cateringan makanan, kalau enggak itu satu usaha gitu. Anda sendiri tidak mampu untuk membiayai? Semoga aja puji Tuhan, mudah-mudahan bisa. Maksudnya kalau dari Anda sendiri, apakah butuh bantuan dari orang-orang? Betul? Iya. Butuh bantuan dari orang-orang ya, pasti butuh bantuan dari orang-orang. Karena biayanya cukup besar ya, iya. Belum lagi perawatan pasca transplantasi. Di sini ada ayahnya Celista juga. Bapak juga penontonnya adalah Pak Rianto. Iya Pak. Jadi benar ya Bu, ini kembar tadinya ya? Iya. Tadinya kembar. Ini anak pertama? Nomor 3. Nomor 3? Iya. Itu sampingnya kalau nggak kakaknya? Anak nomor pertama. Anak nomor 1. Dan Anda bekerja sebagai sales apa Pak? Sales freelance. Sales freelance? Iya. Maaf, boleh tahu penghasilannya berapa? Ya, kalau saat ini nggak tentu juga. Kira-kira? Sekitar 1 jutaan lah, kurang lebih sebulan. Sekitar 1 jutaan sebulan. Berarti untuk membiayai ini gimana? Ya, untung saya punya keluarga yang selalu mendukung. Jadi mereka ya selalu mengupayakan lah segala sesuatunya gitu. Oke, baik. Jadi ada bantuan keluarga. Ada bantuan keluarga. Dan kalau nggak salah Anda bikin fanpage buat Celista di Facebook ya? Iya, itu yang bikinkan teman. Yang membuatkan teman? Iya. Apakah dengan membuat seperti itu bantuan yang masuk jadi banyak? Ya, alhamdulillah banyak dari orang-orang yang tersentuh hatinya itu mulai mendonasikan rezeki mereka ke kita. Nah kalau ini gimana ya? Maksudnya kalau ini apakah yang BPJS? Iya, BPJS itu berlaku? Nah itu kalau penyakit genetik apa ditanggung atau enggak, pernah coba urus nggak Pak? Kita juga udah bikin BPJS. Lalu? Dan ditanggung? Ya ada yang ditanggung, ada juga yang enggak. Kalau misalnya transplantasi ginjal apakah ditanggung? Hati. Hati apakah ditanggung? Kalau transplantasi itu
paling sekitar 25-30% dari total biayanya. Iya, total biaya. Berarti tidak benar bahwa gratis semuanya. Iya. Hanya 25-30%. Mungkin emang ada ketentuan seperti itu, kayak obat-obatan juga nggak semuanya ditanggung oleh BPJS. Ada beberapa obat yang sudah mereka tentukan yang diganti gitu. Seperti itu sih Mas, kalau yang aku tahu. Iya. Oke. Dan kalau sekarang sendiri Anda, apa yang Anda lakukan? Maksudnya untuk kesembuhan Selista ini? Ya, saya akan berusaha semampu saya untuk bisa mengembalikan semangatnya untuk hidup gitu. Ada, mungkin dokternya pernah bicara atau gimana, ada batasan maksimal Selista harus ditransplantasi sampai umur segini, kalau enggak selesai atau gimana Pak? Untuk usia nggak dibatasi sebenarnya. Cuman kan untuk transplantasi itu dia harus berat minimal 10 kilo. Oh, beratnya minimal 10 kilo. 10 kilo. Oke, baik. Tapi kita bisa menyambung telepon kita ke dokter yang menangani Selista di Solo. Ini adalah Profesor Dr. Subagio. Ya, kita sudah tersambung. Ya, halo. Iya, sudah. Halo. Ya. Ya, selamat malam dokter. Selamat malam dokter. Selamat malam. Ya, boleh mungkin pertanyaan saya langsung saja. Apakah ada kesempatan atau kemungkinan untuk Selista sembuh, dokter? Ada ya. Bisa ada di beberapa tahun. Ya. Ada harapan untuk sembuh, Prof? Datanya ya, yang saya baca ada 5 sampai beberapa tahun. Atau bisa kita ulang hubungannya, kita putus dulu ya karena tidak jelas. Kita coba diputus dulu, kita ulang lagi karena masuk suara ya tadi. Kalau menurut dokter bagaimana, Pak? Ini yang masuk bukan suara, ini kayaknya dari, boleh diputus dulu? Iya. Ya, mungkin coba dites lagi sekali lagi, ntar baru disambungkan ke floornya. Kalau menurut dokter sendiri gimana, Pak? Harus transplantasi hati. Iya. Harus transplantasi hati. Iya. Oke, maaf Bu Fani, kalau seandainya Selista harus masuk, nggak apa-apa. Langsung aja, ya. Ini maaf sekali karena keadaan Selista memang di studio ini panas ya, karena lampu dan sebagainya. Harus transplantasi hati secepatnya atau gimana? 10. Ya, ini kan nanti rencana tanggal 20 ketemu sama dokter yang ada di Jepang. Jadi, tanggal 20 ini, iya. 20 November. Iya, nanti kan dijadwalkan dari sana. Dijadwalkan dari sana. Oke, berarti belum ketemu dengan dokternya ya? Belum. Tapi baru mau ketemu. Iya. Bahkan tadi sempat dengar dari Ibu Fani, katanya walaupun sudah transplantasi hati, seumur hidup tetap harus minum obat ya Pak ya? Iya. Tetap harus minum obat. Oke, tetap harus minum obat. Dan yang mendonorkan hatinya nanti Anda sendiri ya? Iya. Itu sudah bisa memang begitu ya? Justru kalau misalnya anggota satu keluarga Malah mungkin lebih bagus, jadi nggak bagus ada ya. reject. Mudah-mudahan sih nggak ada rejection, tapi pasti dicek lagi ya Pak ya? Iya. Kalau adiknya sendiri, kakaknya atau adiknya sendiri meninggalnya kenapa? Meninggalnya waktu di Rumah Sakit Cipto. Dengan kasus yang sama? Iya. Jadi waktu cek biopsi terjadi pendarahan. Resep cek biopsi. Gitu. Oke. Nah, saya dengar bahwa pernah terjadi kecelakaan sebelum melahirkan, betul? Ketabrak Iya. motor gitu. Iya. Sampai akhirnya lahirnya prematur? Iya. Oke. Anda sendiri sudah periksa hati Anda? Udah diperiksa? Belum. Karena untuk screening kan biayanya kan juga lumayan mahal. Oke. Kalau seandainya didonorkan, nanti bisa tumbuh lagi kan kalau hati itu kan? Menurut dokter akan tumbuh lagi dalam 3 bulan ke depan. Jadi tidak akan ada masalah sebenarnya yang besar ya Pak ya? Iya. Oke. Harapan Anda sendiri gimana sekarang Pak? Apakah dari fanpage yang Anda buat dan sebagainya, apakah banyak orang yang sudah membantu?
Ya, alhamdulillah sampai saat ini ada saja yang masuk terus. Gitu. Ada saja yang masuk Iya. terus. Apa sih artinya Selista buat Anda, Pak? Ya, artinya segalanya lah seperti itu. Namanya juga anak, apapun yang terjadi akan saya perjuangkan. Gimana ketika Anda pertama kali tahu hal ini seperti apa? Ya sedih, ya senang. Saya berpikir karena ini titipan ya bagaimanapun juga ya akan saya nikmati gitu. Tapi terus berusaha ya? Iya. Baik. Pasti ada jalan keluarnya ya, pasti ada jalan keluarnya. Mudah-mudahan Selista bisa segera transplantasi hati Iya, ya. mudah-mudahan semua yang melihat tayangan Hitam Putih hari ini bisa memberikan bantuan berapapun itu ya, ke nomor rekening yang tadi sudah kita berikan. Dan masih mau telepon Prof. Subagio? Ya, mungkin nanti setelah kita break, dan ini nomor rekening yang ada di bawah. Apabila Anda ingin memberikan bantuan kepada bayi Selista, silakan transfer ke